Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita limpahan karunia dan memberikan kita nikmat sehat dan nikmat dalam bernapas, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memudahkan hambanya untuk memasukkan ke dalam surga ialah dengan cara seseorang hamba menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Ketika seorang berupaya, mungkin jalannya sulit, jalannya butuh perjuangan, tapi tujuannya untuk menuntut ilmu, maka sejatinya dia sungguh-sungguh dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua di masjid kita yang kita cintai ini adalah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Bayangkan, ini salah satu harapan kita ya. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menuntut ilmu. Kalau kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka kita meninggal dalam keadaan berjihad dan mati syahid. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, materi kita yang berkaitan tentang akidah Islamiyah, yang mana ini berkaitan dengan agama Islam, agama kita ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah masuk kepada bab macam-macam ibadah. Ternyata setelah kita jelaskan kemarin apa itu ibadah, ibadah secara sederhana adalah secara keseluruhan yang mencakup segala keseluruhan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya, baik itu bentuk perkataan maupun bentuk perbuatan yang dia baik di dalam hati ataupun secara zahir, secara nampak. Maka itulah ibadah. Namun ternyata ada macam-macam ibadah. Ada bentuk ibadah itu adalah doa, kemudian istighosah.
Istighosah itu apa? Istighosah termasuk dari doa juga. Adapun isti'anah adalah meminta pertolongan. Istighosah meminta hujan yang lebat dari Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ibadah yang insya Allah akan kita jelaskan ya, pada kitab ini. Kita lanjutkan perkataan beliau di sini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ma sabata annahu ibadatun fasarafahu li ghairillah fahuwa syirkun akbar. Apapun yang menjadi ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah, namun dia tujukan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat suatu kesyirikan. Sesuatu yang dikatakan kesyirikan yang besar tatkala dia beribadah, yang ibadah itu khusus hanya kepada Allah saja, seperti sholat, seperti puasa, seperti berdoa yang seharusnya ditujukan kepada Allah saja, maka tatkala dipalingkan kepada selain Allah, dia telah dinyatakan syirik besar. Hal ini sejalan Pak dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maka bahwasannya masjid-masjid itulah milik Allah. Masjid-masjid itu adalah rumah Allah dan milik Allah. Masjid kita ini Pak, walaupun dibangun oleh perorang misalnya, itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Janganlah engkau beribadah, berdoa kepada Allah dan juga kepada sesuatu selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan sesekali engkau berdoa, beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Ini dalilnya jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan, menegur kita, mengingatkan kita, mewanti-wanti kita. Apa kata beliau? Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang dia meninggal, namun dia meninggal dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, atau dia berdoa kepada Allah lalu juga berdoa kepada selain Allah, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Seperti yang kita jelaskan di awal-awal Pak, ketika dia meninggal dalam keadaan syirik namun belum sempat bertobat, maka keadaan di neraka sementara atau kekal? Maka kekal selama-lamanya. Ya. Hal ini bukan perkataan saya, Pak, tapi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal itu. Ya, ketika seorang meninggal dalam keadaan ia syirik, entah dia masih punya keyakinan tertentu, entah dia masih menyembah setan, auzubillah misalnya. Ada yang menyembah setan? Kalau kita insya Allah tidak ada ya, nggak mungkin. Tapi ada Pak orang-orang di luar sana itu, dia menyembah setan. Orang-orang terdahulu bahkan, ya, dia ada kisah seseorang yang dia ini orang yang ahli ibadah, taat kepada Allah. Lalu tatkala ada seseorang yang beradik ingin menitipkan adik perempuannya yang amat jaga, adik perempuannya ini solehah, dititipkan kepada ahli ibadah, karena kakak beradik ini ingin berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Bani Israel
nun jauh di sana. Sudah lama. Ahli ibadah ini dengan berat hati dia terimalah amanah dari kakak beradik ini. Dia jaga adik wanitanya ini. Di awal-awal dia sangat menjaga diri, ahli ibadah ini Pak, sangat menjaga diri. Diletakkannya perempuan ini di jauh, tempat yang jauh, ya, karena supaya tidak terfitnah. Lalu datanglah iblis, setan, membujuknya. Wahai ahli ibadah, engkau sudah lama menjaga perempuan ini. Coba sesekali engkau ngobrol, sapalah, setidaknya sapa sedikit. Oh ya juga, diikuti oleh ahli ibadah ini. Ternyata akhirnya disapalah perempuan ini, disapa. Setelah berjalan beberapa hari, setan datang lagi. Coba sesekali ngobrol depan ngobrol empat mata sekali, nggak ada masalah. Mungkin tanya kabarnya, mungkin dia sakit, mungkin dia lapar, mungkin dia butuh. Akhirnya ahli ibadah ini menuruti. Baik, ngobrollah dia. Pertama ngobrolnya depan, di balik sitar seperti ini Pak, di balik sitar, nggak kelihatan mukanya. Selesai ngobrol, sudah tanya kabar. Berikutnya setan datang lagi. Cobalah sesekali ngobrolnya langsung, melihat wajahnya, entah dia pucat, entah dia sakit. Coba lihat perempuan itu dengan muka langsung. Ditaati. Akhirnya setan berhasil membujuk, coba masuk kamarnya dan zinahi dia. Nauzubillah. Terjadilah perzinahan. Setelah terjadi perzinahan, dia mikir, saya ini menzinahi perempuan yang dia punya kakak yang gagah, yang sekarang lagi perang di jalan Allah. Bagaimana ketika kakaknya pulang, habislah saya. Datanglah setan tadi ngasih solusi. Wahai ahli ibadah, engkau telah mensetubui adik perempuan. Sekarang solusinya ialah supaya dia tidak tahu, engkau bunuh perempuan itu. Perempuan ini dalam keadaan hamil Pak, dalam keadaan hamil setelah dizinai. Bunuh dia, lalu kuburkan. Insya Allah kakak beradik ini tidak tahu sama sekali. Dikuburkan sama dia. Apakah selesai? Tidak. Kakak beradik ini pulang mencari adiknya, ternyata sudah meninggal. Alasan ahli ibadah ini ialah dia meninggal dalam keadaan sakit. Sakit dia. Nah, dengan berat hati terimalah. Kakak beradik ini terima. Tapi masih dongkol. Enggak mungkin meninggal dalam keadaan sakit. Qadarullah, Allah menakdirkan kakak beradik ini mimpi dengan mimpi yang sama. Bahwasanya adiknya ini, adik perempuannya ini meninggal karena dibunuh oleh ahli ibadah. Lalu besok paginya dia langsung pergi ke kuburan Pak. Digali kuburan adik perempuannya ini, ternyata benar. Adik perempuannya ini meninggal dalam keadaan dibunuh dengan bukti tertusuk di lehernya bekas pisau. Maka ahli ibadah yang semakin cemas. Karena ketahuan dia yang membunuh dan menzinahinya. Dan ketika digali itu, maka dalam situasi yang cemas, datanglah setan tadi. Wahai ibadah, engkau dalam keadaan darurat, bentar lagi dibunuh. Mau nggak saya bantu? Oh mau. Bagaimana caranya? Saya perlu bantuan. Kata ahli ibadah ngomong ke setan tadi. Caranya ialah engkau harus menyembahku. Baik, akan kusembah engkau, akan kuturuti engkau, aku tunduk kepada engkau. Sudah disembah, sudah ditunduk, sudah berdoa kepada setan ini, akhirnya dia dibunuh. Dan tidak terjadi apa-apa, dan tidak ada pertolongan dari setan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat, yang tadinya ahli ibadah, rajin, dia beribadah ikhlas karena Allah. Ujung-ujungnya, karena dia mengikuti nafsu setan, akhirnya dia terbunuh dan dia meninggal dalam keadaan menyembah iblis. Kira-kira seseorang yang dia meninggal dalam keadaan
menyembah iblis selain Allah, maka dia masuk surga atau neraka? Masuk neraka. Sementara atau kekal? Sementara apa? Atau kekal? Kekal. Karena dia menyembah setan. Lain asyurta, lain bahkan amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, akan kuhapuskan seluruh amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan menjadi orang yang rugi. Jamaah rahimakumullah, kita tadi insyaallah akan menjelaskan macam-macam ibadah. Menurut kitab ini, jenis ibadah yang pertama ialah an-naul awal ad-du'a. Jenis yang pertama daripada ibadah ialah doa. Doa adalah salah satu jenis ibadah. Wa du'a'u ibadatun min ajallil ibadat. Dan doa adalah salah satu ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang paling mulia. Kenapa? Kenapa doa ini adalah ibadah yang paling mulia? Karena semua ibadah itu pasti ada doanya. Maka kata beliau di sini, doa, ad-du'a itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah doa yang dia mutlak sebagai ibadah. Ana ulangi, doa yang bagian yang pertama ialah doa yang menjadi mutlaknya ibadah. Seperti apa? Seperti sholat. Ada nggak sholat doanya, Pak? Dari awal sampai akhir kayaknya doa semuanya. Zakat ada doanya? Ada doanya. Haji doa. Ya, semua ibadah-ibadah yang sudah disusun oleh syariat itu adalah doa. Maka di sini ulama